Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan terkhusus orang-orang yang kita cintai juga dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya pengen sharing sama teman-teman semua tentang tips berhemat. Kebanyakan dari kita tuh berpikir bahwa hemat itu sama dengan pelit. Padahal hemat itu beda dengan pelit ya teman-teman semua. Bedanya di mana gitu kan ya. Jadi ketika kita bilang kita hemat, it means kita itu mengeluarkan uang sesuai dengan porsinya gitu. Mengeluarkan uang sesuai dengan keadaannya pada saat itu. Contoh nih ya, misalkan nih kita tuh dalam satu bulan ya cukup berapa gitu menghabiskan uang, dan ya uang itulah yang kita keluarkan dalam satu bulan. Misalkan ketika ada sesuatu hal terjadi, tiba-tiba mobilnya rusak, mobilnya mogok atau harus ganti oli dan itu harus diganti, ya kita wajib mengeluarkan dan mau mengeluarkan uang itu untuk membenarkan untuk servis mobil kita tersebut. Nah, bedanya dengan pelit apa? Pelit itu pokoknya kebutuhan ataupun keinginan ya nggak dikeluarin. Misalkan mobilnya tadi perlu diservis, tapi dia nggak mau ngeluarin uang untuk servis. Nah, gimana sih tips berhemat ala saya yang biasa saya terapin setiap bulannya? Yang pertama, yaitu pisahin antara uang yang biasa kamu keluarin dalam satu bulan untuk kebutuhan dan pisahin uang untuk tabungan. Jadi ketika uang itu masuk ke kita, misal nih ya, kalau saya kan sudah berpenghasilan, jadi disebut dengan gaji. Kalau teman-teman semua misalkan masih diberi oleh orang tua, yaitu adalah sumber pendapatan teman-teman semua. Ketika itu dikasih, ketika itu kita dapat, kita langsung misahin tuh antara pengeluaran dan juga pendapatan gitu kan ya. Jadi di sini kita bisa cek, oh dalam satu bulan kita tuh wajib mengeluarkan uang sekian juta misalkan ya, cukup dalam satu bulan. Nah, itu kita sisihkan, kita pisahin langsung dari gaji. Nah, sisanya itu bisa kita tabung untuk pos-pos yang lainnya. Nah, yang kedua adalah prioritaskan kebutuhan dibanding keinginan. Kebanyakan dari kita tuh, apalagi cewek ya, seperti saya gitu kan ya, kadang-kadang tuh lebih mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Main nih, contohnya main nih ke mall gitu kan ya. Kita tuh nggak butuh-butuh amat loh barang tersebut, tapi karena gambarnya yang merah gitu kan ya, sale 90% misalkan ya, 50 plus 40% gitu. Nah, kita tuh tiba-tiba kepincut pengen beli itu. Nah, itu yang namanya tidak memprioritaskan kebutuhan, tapi lebih mementingkan keinginan. Padahal dan itu terjadi pada saya juga, ketika sudah dibeli nyampe rumah kebanyakan tidak dipakainya dibanding kepakainya. Jadi kita harus introspeksi diri, memprioritaskan kebutuhan dibanding dengan keinginan. Yang ketiga adalah mencatat sedetail mungkin. Nah, ini saya lakukan ketika saya baru awal-awal menikah. Jadi kita tuh penting banget untuk menulis, mencatat sedetail mungkin pengeluaran kita dalam satu bulan. Jadi kita harus punya buku khusus nih gitu ya, atau pakai aplikasi boleh. Kalau saya ada buku, pertama pakai aplikasi tapi kurang, kemudian saya coba untuk nulis di buku. Jadi saya catat tuh pengeluaran setiap harinya, dimulai dari hal-hal kebutuhan yang harus dikeluarkan dalam satu bulan, sampai uang jajan, sampai bahkan parkir pun gitu kan ya, itu dihitung juga. Nah, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya supaya kita itu tuh bisa evaluasi di akhir bulan. Oh, dalam satu bulan ini ternyata saya tuh sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk jajan. Oh, ternyata satu bulan ini saya mengeluarkan uang itu bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan keinginan-keinginan saya yang harus dipenuhi. Nah, itu bisa dilihat dari catatan-catatan yang memang sudah kita buat. Yang keempat, ini adalah membuat rekening terpisah gitu ya. Jadi kayak yang aku contohin tadi ya di awal, kalau misalkan baru dapet sumber penghasilan, kita bisa pisahin yang tadi itu pengeluaran dengan pendapatan. Pengeluarannya sekian, pendapatannya sekian gitu ya. Terus kita pisahin nih rekeningnya. Jadi rekening untuk pengeluaran dalam satu bulan itu sudah ada. Rekening yang satunya itu khusus untuk tabungan. Kenapa harus begitu gitu ya? Kenapa harus dipisah? Karena ini pengalaman saya sendiri sih. Ketika kita gabung rekening
pengeluaran kebutuhan kita dalam 1 bulan dan kemudian tabungan kita, itu tuh kayak ngebuat kita tuh tiap hari ngecek saldonya sekarang masih berapa ya, saldonya ini pas nggak tabungan saya sama uang pengeluaran ini. Jadi tuh bikin kita tuh selalu ngecek terus gitu loh uang rekening kita. Bahkan kadang-kadang gitu ya, sering juga di ujung-ujung bulan ternyata uang tabungannya kepake. Nah, itu pentingnya memisahkan antara tabungan atau rekening pengeluaran dan juga rekening tabungan kita. Yang terakhir, yang kelima, ini yang paling penting. Ini yang menjadi basic dalam hidup saya juga gitu ya. Saya selalu mengecamkan pada diri, segimanapun keadaan kehidupan kita nantinya, kita harus tetap hidup minimalis. Hidup minimalis itu bukan berarti pelit terhadap diri sendiri, tetapi itu tadi lebih mementingkan kebutuhan dibanding keinginan. Kemudian memang sudah mempunyai plot-plot tersendiri untuk menabung dan tidak tidak mengeluarkan uang serta-merta gitulah. Karena manusia ini sifatnya konsumtif. Karena manusia ini sifatnya selalu kurang. Jadi meskipun dalam 1 bulan kita dikasih gaji gitu ya, dapat gaji, dapat pendapatan sebesar 5 juta gitu kan ya. Kemudian bulan depan atau tahun depan kita ternyata udah ada tambahan gaji jadi 7 juta, maka uang 5 juta, 7 juta itu bakal tetap aja kurang, teman-teman semua. Jadi kita bisa banget gitu kan ya, sudah merencanakan keuangan kita, merencanakan dalam 1 bulan kita itu wajib mengeluarkan uang berapa, kemudian kita sudah bisa menyisihkan untuk tabungan, itu sangat-sangatlah penting gitu. Jadi hidup minimalis bukan berarti pelit, dan hidup berhemat juga bukan berarti pelit. Maka pilihlah gaya hidup mana yang pengen kamu jalani, dan itu akan menjadi sebuah habit di dalam diri kita. Sekaya apapun nantinya gitu kan ya, kalau memang habit itu sudah tumbuh di dalam diri kita, insya Allah akan berjalan sama seperti kamu dulunya gitu. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan, ini yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan share, silahkan komen, silahkan berikan video ini kepada teman-teman terbaikmu. Sama-sama kita belajar, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.